Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizah Dafa Amanda dari Universitas Nusa Putra, program studi PGSD. Di sini saya akan menjalani tugas dari dosen Pak Utomo pada mata kuliah Pendidikan Karakter. Sebelumnya, boleh perkenalkan nama Ibu terlebih dahulu? Nama saya Ibu Eni Suwarni. Ya, sebelumnya izinkan saya untuk mewawancara Ibu sebentar saja. Oke. Menurut Ibu nih, apa sih definisi dari nilai kejujuran dan nilai religius itu? Kalau menurut saya, kalau kejujuran itu berkata apa adanya, tidak bohong dan tidak menambahkan apapun itu. Baik menambahkan atau melebihkan, itu berkata jujur menurut pendapat saya. Sedangkan kalau arti dari religius itu berpatokan pada berpegangan kepada agama. Apapun yang kita lakukan, kalau berpegangan pada agama, hasilnya akan memuaskan. Baik. Karena dilandasi dengan agama. Ya, lalu menurut Ibu, apa sih pentingnya nilai religius dan nilai kejujuran itu? Oh, itu sangatlah penting. Kejujuran bagi kehidupan, maksudnya sangat, setiap kelakuan kalau kita berkata jujur, perbuatan kita jujur, hidup kita akan menjadi lebih tenang, hidup kita akan menjadi lebih bebas lah, tidak ada beban. Sedangkan kalau religius apapun yang kita lakukan, kalau kita udah punya sikap religius, hidup kita akan terkontrol dan terkendali karena kita berprinsip pada agama kita. Ya, baik. Lalu yang terakhir ya, bagaimana sih cara Ibu agar anak-anak Ibu itu dapat mengimplementasikan pada nilai-nilai tersebut, seperti nilai kejujuran dan nilai religius tersebut? Kalau saya mendidik anak saya dari kecil, apapun yang mereka hadapi harus berkata jujur. Soalnya kalau berkata jujur, orang tua bisa membantu apa kesulitan yang dihadapi anak. Jadi berkata jujurlah sama orang tua, itu yang saya terapkan kepada anak saya. Kalau sikap religius, dari kecil saya menerapkan untuk misalnya sholat dari kecil, ngaji dari kecil, supaya mempunyai bekal di masa depan untuk agama gitu, ya. Soalnya sangatlah penting kalau agama, apapun yang kita di dalam dunia itu, agama lebih penting menurut pendapat saya. Ya. Begitu. Ya, baik. Terima kasih atas wawancaranya. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizah Dafa Amanda. Saya berasal dari Universitas Nusa Putra, program studi PGSD. Di sini saya akan menjalani tugas dari dosen Pak Utomo pada mata kuliah Pendidikan Karakter. Sebelumnya, Pak, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Salome Langwijaya. Lalu izinkan saya untuk mewawancarai Kakak sebentar ya. Iya, silakan. Jadi menurut Kakak nih ya, apa sih nilai-nilai kejujuran dan religius itu? Nah, menurut saya, kalau nilai kejujuran itu pasti menganut kepada kebenaran dan tidak melebihkan ataupun mengurangkannya. Nah, untuk nilai religius itu pasti menganut kepada nilai ketuhanan. Nah, lalu menurut Kakak, apa sih pentingnya nilai kejujuran dan nilai religius itu? Oh, menurut saya itu pasti sangat penting. Dimana kan kedua aspek itu pasti saling berhubungan. Nah, yang mana nilai kejujuran itu membuat hidup kita tenang. Nah, jadi kan kita juga tidak terlalu takut akan kebohongan kita gitu, kalau misalkan kita jujur itu. Nah, kalau untuk nilai religius, ya kita pasti hidupnya bakal terarah. Dimana kan kita seorang muslim kan ya. Nah, kita pasti sudah punya aturan-aturannya. Nah, jadi begitu. Lalu yang terakhir ya Kak, bagaimana sih cara orang tua Kakak mendidik anaknya, terutama Kakak ya,
agar kakak tuh dapat mengimplementasikan nilai-nilai tersebut seperti tadi nilai-nilai religius dan kejujuran. Nah, untuk ini kan diambil dari pengalaman sendiri gitu ya. Nah, menurut saya orang tua saya itu pasti mengedepankan kejujuran dan nilai religius. Yang mana contohnya jadi orang tua itu pasti tidak berbohong gitu. Jadi kan otomatis anaknya juga dituntut untuk jujur gitu. Jadi kan tidak mencontohkan ke yang jahat ataupun yang buruk gitu. Nah, kalau dari aspek ke religius, orang tua saya pasti kan kita sebagai muslim, nah kita tuh disuruh sholat kayak gitu-gitunya. Gitu. Baik, terima kasih Kak atas wawancaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.